Oke, sebelumnya pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang how to develop forward-looking coach. Oke, saya sama Farisi. Kemampuan dalam membangun sebuah code yang mudah untuk dipahami merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap programmer. Tujuannya supaya kedepannya dalam proses pengembangan menjadi lebih mudah. The goals of the developing forward-looking code, tujuan dari membangun uh, kode yang bagus ke depannya, itu yang pertama agar kode program mudah dimengerti. Jadi kalau saya bisa pakai clean code, jadi tujuannya itu agar kode program mudah dimengerti. Uh, yang kedua itu agar kode program mudah dibaca dan ditelusuri. Tiga, agar memperlancar proses pengembangan perangkat lunak secara tim. Keempat, pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan dalam jangka yang panjang. Dan berikut cara dalam membangun kode yang bagus ke depannya. Yang pertama itu pemberian komentar. Memberi komentar pada setiap awal fungsi atau metode dan perintah yang penting. Tujuannya supaya ketika melakukan pengembangan proyek, komentar dapat digunakan sebagai acuan atau kompas gitu untuk atau petunjuk terkait metode tersebut atau perintah. Di sini saya akan memberikan contoh implementasi komentar. Misalnya seperti ini, uh, pemberian komentar terhadap suatu metode, ada outdoor, ada itu, ada penjelasan sebuah kelas untuk mengambil informasi dari siswa. Jadi ini di bawah itu metode uh, get data student, get student. Dan untuk kedua itu penamaan variabel, metode dan kelas harus sesuai standar gitu. Dalam penamaan variabel, metode dan kelas biasanya harus menerapkan kesepakatan bersama jika bekerja dalam bentuk tim, harus sesuai dengan kesepakatan tim supaya memudahkan dalam pengembangan. Kayak contoh ketentuan dalam penamaan. Yang pertama, nama variabel harus diawali dengan huruf kecil, huruf variabel. Dan nama variabel untuk setiap kata itu tidak bisa dipisah dengan space, tapi gunakan underscore, tanda underscore untuk memisah antara nama variabel. Itu nama metode harus menggunakan gaya penulisan camel case, yaitu huruf kecil depan dan eh setiap katanya itu kalau bagian pertama itu huruf kecil dan gak ada kata lanjutan itu ada huruf besar diawali dengan huruf besar ya, kata kedua itu. Nama kelas harus menggunakan gaya penulisan Pascal Case. Nah, huruf besar setiap eh, katanya, setiap kata gitu. Contohnya scope variable. Kesepakatan penggunaan tanda bracket atau kurung terawal untuk menentukan skor variabel gitu. Tujuan dari penggunaan scope variabel ini adalah untuk menentukan sudah berapa baris kode yang kita dan sampai mana batasannya gitu. Selain menyamakan semua kode program, juga akan mempermudah dalam melihat kode program apabila sudah mencapai ribuan baris. Jadi saya akan eh, berikan contoh untuk scope variable. Ya, di sini seperti kita lihat itu ada contoh pertama itu ada kelas. Nah, yang pertama itu ada kelas seperti ini, ada batasannya, kurung pelawal, contoh kedua itu ada kelas. Itu pemodelan untuk scope variable. Ada dua pemodelan. Yang pertama itu untuk bracketnya itu dia sebelah nama kelas, dan yang kedua itu di bawahnya. Itu tergantung nyamannya kita menggunakannya mana. Apa itu percabangan? Pada
Dalam model pencabangan, baik itu if atau switch, sebaiknya menggunakan kode program yang jelas. Contoh, seperti ini. Eh, if index sama dengan nol, ini yang plain code. Variable sama dengan nol. Itu pakai else if, jangan pakai if lagi. Kalau pakai if lagi itu sudah tidak tidak bagus gitu. Jadi, jika else if, jika indexnya sama dengan satu, variable sama dengan satu. Terus selanjutnya jika ditutup itu pakai else, jangan pakai if lagi. Oke. Contoh kedua itu ada eh, seperti ini, if dan satu metode misalnya user untuk mengambil indeks sama dengan nol, atau user untuk mengambil status equals oke, untuk status itu. Hapus kode program yang tidak digunakan. Menghapus kode program yang sudah tidak dipakai tujuannya supaya kita melakukan pengembangan kita tidak pusing mencari kode yang akan dikembangkan. Kalau misalnya kode program tidak kita hapus, kita komen saja gitu, itu akan menumpuk. Nanti jika kita sudah mengoding sampai ribuan kode, kode program yang tidak berguna itu akan sangat mengganggu gitu. Kita akan susah dalam mencari kode program yang ingin kita perbaiki. Makanya di sini sangat penting untuk menghapus kode program yang tidak digunakan. 6 itu dekomposisi kode program. Dekomposisi melakukan proses dekomposisi kode program yang terlalu panjang itu akan berdasarkan fungsi dan jenis masing-masing. Jadi kita membagi eh, kode program itu berdasarkan fungsi-fungsinya gitu. Contohnya seperti ini. Public class mobil balap. Kita saya mengambil spesifikasinya itu mobil balap. Mobil balap itu ada public class-nya itu mobil balap. Jadi di mobil balap itu pasti ada mesin dan juga ada ban. Ada ya ada fungsi ya, dan juga ada ban. Kalau kita masukkan dalam satu public class mobil balap, otomatis itu nanti codingan dari mobil balap ini akan banyak ke bawah, gitu kan? Kayak kita bikin sebuah metode yang misah, gitu. Nanti kita panggil seperti ini, inisiasi mesin. Kita bikin sebuah fungsi dengan private void inisiasi inisialisasi. Contohnya saya referensi dari internet. Mesin sama dengan panggil kelasnya, itu pemodelannya seperti yang kita lihat, dan untuk metode inisialisasi ban ya kita juga bikin sama seperti inisialisasi mesin. Mungkin selanjutnya untuk uh, tujuh itu menerapkan desain pattern. Desain pattern ini adalah pola desain, ya, desain pattern atau yang dapat diartikan sebagai pola desain. Ini metode yang dibuat untuk membantu dalam pengembangan dalam menemukan solusi dari masalah-masalah umum yang muncul saat pengembangan perangkat lunak yang sedang berlangsung. Jika kita ada beberapa desain pattern yang digunakan seperti repository pattern itu salah satunya. Yang kita pelajari sebelumnya, repository pattern ini membagi setiap layer data basis data dalam sebuah kelas gitu. Jadi nanti kita akan memanggil kelas ya ke bisnis eh, bisnis layernya. Jadi di controller kita hanya memanggil nantinya kelas dari repository pattern ini, untuk konsep repository pattern gitu. Jadi kita tidak perlu lagi bikin query-query yang panjang eh, di dalam controller ataupun di dalam model. Jadi kita langsung membaginya di kelas khusus untuk eh, model tersebut, misalnya user gitu kan. User, model user kita bikin sebuah repository khusus untuk user. Terus saja kita panggil di eh ya. Itu controller. Oke, yang terakhir itu
secara konsisten yang jelas, yang jelas. Indent atau indentasi merupakan salah satu cara untuk merapikan sintaks pemrograman yang hendak ditulis. Indentasi selalu berhubungan dengan kurung krawal dalam memulai dan mengakhiri suatu skop pemrograman. Ya, mas dari indent ini, ya keseringan seorang programmer itu membuat batasan, misalnya indent ini acak-acakan gitu, nggak sesuai dengan batas awal dan batas akhirnya, sehingga itu menyusahkan kita menentukan yang mana yang mulai, yang mana yang menutupnya, karena keseringan eh, bagi seorang yang baru memulai program, untuk ide ini terlalu tidak sering tidak terperhatikan. Padahal ini sangat penting untuk kerapian dalam menulis program, supaya pengembangan kedepannya itu menjadi lebih, ya. Mungkin itu saja pembahasan sedikit terkait untuk forward looking code. Itu saja. Saya sama Waisi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.